Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya dulu kita untuk berdoa. Nah, dari anak-anak ibu sekalian, siapa nih yang bisa membantu ibu untuk memimpin doa? Nah, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih ya sudah membantu ibu untuk memimpin doa. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, anak-anak ibu ada nggak terbesit pikiran kenapa sih ibu mengumpulkan kalian di sini? Iya, ada. Oke, jadi hari ini kita itu akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, dari kalian semua nih, adakah yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau ada nggak dari kalian yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Oh, ada yang belum dan ada yang sudah ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok, bisa dong bantu ibu untuk menjelaskan kepada teman-temannya apa sih bimbingan kelompok itu menurut apa yang kalian ketahui. Nah, kira-kira siapa nih yang sudah? Saya, Bu. Oh, kamu sudah, Nak? Iya, Oke, Bu. bisa bantu ibu jelaskan kepada teman-temannya? Menurut sepemahaman saya, bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi umum atau pengetahuan umum dulu. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita kasih hapus dulu untuk teman kita. Nah, jadi benar ya apa yang dibilang oleh teman kita tadi. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling di mana kita berdiskusi seperti ini, memanfaatkan dinamika kelompok. Kita itu akan membahas hal-hal yang bersifat umum, masalah-masalah bersifat umum agar kalian-kalian semua itu tahu, oh ini loh cara mengatasinya, ternyata seperti ini. Dan nanti juga melatih kalian untuk saling berbagi pendapat, saling memberikan argumen. Nah, itulah tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan lagi tentang bimbingan kelompok ini? Tidak, Ibu. Oke, berarti sudah pada paham semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, tujuannya kita melakukan bimbingan kelompok ini itu agar kalian semua tahu bagaimana cara untuk memberikan pendapat, terus juga cara mengatasi permasalahan yang sedang kalian alami. Dan juga di bimbingan kelompok itu kita diajarkan untuk memberikan saran, memberikan pendapat dengan kalimat yang positif agar tidak menyakiti perasaan teman-teman kita yang lain. Nah, perlu sedikit ibu tegaskan ya anak-anak, di bimbingan kelompok itu ada beberapa hal yang harus ditekankan. Nah, apalagi untuk kegiatan kita hari ini. Nah, yang pertama itu adalah waktu. Jadi, pada hari ini, bimbingan kelompok kita itu akan berdurasi selama 30 menit. Nah, selama 30 menit itu nanti kalian diminta untuk saling memberikan pendapat, bercerita, ya, lalu memberikan argumen, ya, berargumen dengan bahasa yang sopan dan santun agar tidak menyakiti teman-teman yang lain, agar tidak ada yang sakit hati gitu. Nah, lalu yang kedua, ibu minta kepada kalian itu untuk berpartisipasi aktif. Jadi tidak ada yang pasif, semuanya akan kebagian giliran untuk berbicara, saling memberikan pendapat. Nah, begitu. Dan yang terakhir itu adalah menjaga kerahasiaan.
Nah, apapun yang kita bahas pada forum ini saat ini itu cukup menjadi rahasia kita sekarang saja. Jangan dibawa keluar. Ketika bimbingan ini selesai, maka selesai pula ceritanya di sini. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Nah, ya satu lagi yang Ibu jelaskan kepada anak-anak di sini nanti dalam kegiatan inti ini kita itu akan melakukan role play. Nah, role play itu adalah bermain peran ya. Oke. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, tidak. Oke, sepertinya sudah pada paham ya. Nah, sepertinya ada yang kurang sih dari tadi. Tapi apa ya? Ada yang tahu nggak? Perkenalan, Bu. Nah, benar sekali perkenalan. Nah, jadi kita itu harus saling mengenal untuk menghidupkan dinamika kelompok. Nah, jadi dimulai dari Ibu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Dian Nawang Wulansari. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Dian. Halo, Bu Dian. Nah, Ibu kan sudah nih, sekarang giliran kalian. Siapa dulu nih yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giska. Salam kenal ya. Halo, Bu Giska. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abida. Halo, Bida. Halo teman semua, nama saya Hana. Salam kenal. Halo, Hana. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rahma. Salam kenal semua. Halo, Rahma. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa. Salam kenal semuanya. Halo, Elsa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Renata. Salam kenal semuanya. Halo, Renata. Nah, kan udah pada saling tahu nama masing-masing ya, tapi belum tentu ingat kan? Nah, oke. Jadi di sini Ibu punya permainan nih. Kita itu akan bermain rangkaian nama. Jadi peraturannya itu adalah orang pertama akan menyebutkan nama, lalu lanjut ke orang kedua. Orang kedua menyebutkan nama orang pertama dan nama dirinya sendiri. Begitu juga seterusnya. Jadi masing-masing dari kalian itu akan menyebutkan nama temannya supaya bisa diingat. Nah, begitu. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Nah, kita mulai ya. Siapa nih yang mau duluan? Oke, Giska silakan. Giska, Abida, Giska, Abida, Hana. Giska, Abida, Hana, Rahma. Giska, Abida, Hana, Rahma, Elsa. Giska, Abida, Hana, Rahma, Elsa, Renata. Yeay, jadi sudah pada tahu nih ya nama teman-teman semuanya. Jadi Ibu harap hubungan kalian tidak sampai di sini saja, tapi nanti juga berlanjut untuk seterusnya. Oke? Nah, kita kan sudah perkenalan. Tadi juga sudah menjelaskan beberapa pengertian tentang bimbingan kelompok dan juga sudah menjelaskan aturan-aturan kita pada hari ini. Dari anak-anak Ibu, apakah ada yang masih membingungkan mungkin yang akan dipertanyakan sebelum kita lanjut? Tidak, Ibu. Oke, berarti sudah bisa ya kita lanjut ke tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Berarti kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Luar biasa anak-anak Ibu. Nah, jadi kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap inti. Inti dari kegiatan kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita itu akan membahas materi tentang pengelolaan stres. Nah, ini materi yang sering sekali dibahas ya, apalagi di internet. Pasti teman-teman anak-anak Ibu sekalian itu sudah hafal lah ya. Apalagi yang sering scroll internet. Nah, jadi hari ini kita itu akan membahas tentang pengelolaan stres. Tapi sebelum kita masuk ke pengelolaan stres kita, gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh, Bu. Ice breakingnya mau dari Ibu atau dari anak-anak Ibu? Dari saya, Bu. Oke, jadi Renata kan tadi ya? Iya, Bu. Renata mau memberikan ice breaking untuk teman-temannya. Iya, Bu. Oke, boleh, silakan Renata. Baik teman-teman, izin ya Ibu dan teman-teman semuanya, kali ini saya akan memimpin ice breaking kita hari ini. Ice breaking kita hari ini ada 3 kata inti. Yang pertama itu adalah sakit, sikut, dan sikat. Nah, aku memberikan kepada teman-teman, kalau yang bertiga ada 1 pulpen ya, dan kami 3 mempunyai 1 pulpen. Nah, ketika saya bilang sakit, teman-teman memegang perut, dan ketika saya bilang sikut, semua teman-teman memilih
memegang sikutnya, dan ketika saya bilang sikat, semua orang ngambil pulpen. Oke, paham? Paham. Oke, kita mulai ya teman-teman. Sakit, sikut, sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Yeay. Nah, sudah Renata SBK-nya? Sudah, Bu. Atau teman-temannya mau tambah lagi? Sudah. Oke, sudah cukup ya berarti. Oke, terima kasih ya kepada Renata sudah memberikan ice breaking yang luar biasa sekali. Jadi, gimana nih teman-temannya setelah ice breaking? Apa yang dirasakan? Semangat, Bu. Oh, lebih fresh, lebih Lebih semangat. Oke, nah berarti ice breaking Renata berhasil ya teman-teman. Kita kasih aplaus dulu untuk Renata. Oke, nah terima kasih Renata. Iya, Bu. Oke, jadi kita kembali ke topik kita ya, yaitu mengelola stres. Nah, berbicara soal stres nih, Ibu ada pertanyaan untuk kalian semua. Menurut kalian apa sih stres itu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Abida. Menurut sepemahaman saya, stres itu adalah perasaan cemas, tertekan, dan tidak nyaman, Ibu. Oh, jadi menurut Abida, stres itu adalah perasaan tidak nyaman, tertekan. Oh, begitu benar sekali apa yang dibilang Abida ya, teman anak-anak semua. Kita kasih aplaus dulu untuk Abida. Nah, dari anak-anak ibu yang lain nih, pendapatnya apakah ada yang sama dengan Abida atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda? Saya Bu ada. Iya, silakan Rahma. Kalau menurut saya Ibu, stres itu adalah perasaan ketika kita itu merasa terbebani Bu terhadap sesuatu. Oke, benar sekali apa yang dibilang Rahma tadi. Kita kasih aplaus dulu untuk Rahma. Nah, jadi anak-anak ibu semua, apa yang disampaikan oleh Abida dan Rahma itu benar. Secara garis besarnya, stres itu memang adalah perasaan tidak nyaman seperti cemas, tertekan, dan khawatir saat kita sedang terbebani oleh sesuatu ya, seperti ada yang menuntut kita. Nah, begitulah intinya dari stres tadi. Nah, tadi kan kita bertanya soal apa itu stres. Stres pasti ada penyebabnya, iya kan? Iya, Nah, Bu. Ibu pengen tahu nih, apa sih ya penyebab stres itu? Kira-kira menurut kalian apa? Saya, Ibu. Ya, silakan Giska. Kalau menurut saya, penyebab stres itu yang pertama banyak tugas, banyak PR, sama kurang uang, Ibu. Oh, begitu. Jadi banyak tugas, banyak stres, dan kurang uang. Wah, benar sekali apa yang dibilang Giska tadi. Apalagi yang bagian terakhir ya anak-anak, kurang uang. Karena itu adalah fondasi kehidupan. Semua butuh uang. Oke, benar. Kita kasih aplaus dulu untuk Giska. Nah, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Adakah yang setuju dengan pendapat Giska atau memberikan pendapat yang lain nih? Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya, Elsa kan ya? Iya, Bu. Iya, silakan Elsa. Kalau menurut saya Bu, penyebab stres itu bisa terjadi karena kita terlalu overthinking Bu. Padahal permasalahan itu nggak perlu dipikirkan, tapi harus kita pikirkan. Jadinya bikin kita mumet Bu. Oke, benar sekali apa yang dibilang oleh Elsa dan Giska tadi. Kita kasih hapus dulu. Nah, jadi benar ya anak-anak ibu, penyebab stres itu banyak. Bahkan setiap orang itu penyebab stresnya berbeda-beda. Mungkin Giska penyebab stresnya karena uang. Bisa saja Abida penyebab stresnya karena masalah keluarga. Nah, begitulah dia. Jadi ada yang karena masalah uang, keluarga, pertemanan, berbagai macam. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah setiap orang itu memiliki penyebab stres yang berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah penyebabnya. Ada penyebab, pasti ada dampak. Nah, menurut anak-anak ibu nih, apa sih dampak dari stres itu sendiri? Kira-kira kalau kalian pernah mengalami stres, apa yang kalian rasakan? Dari tubuh kalian mungkin, atau dari pikiran kalian mungkin, apa yang kalian alami? Nah, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Hana. Jadi Ibu, kalau misalnya stres itu dampaknya mungkin kita sulit mengerjakan sesuatu Ibu. Terus kalau untuk yang dirasakan mungkin bisa jadi pusing, mungkin Ibu kayak mumet gitu. Nah, benar sekali apa yang dibilang oleh Hana tadi. Nah, itu tadi adalah yang Hana rasakan ya, ketika stres. Nah, kita kasih hapus dulu untuk Hana. Benar sekali ya yang Hana bilang tadi, bagus sekali jawabannya. Nah,
Jadi itu tadi dari Hana. Kalau dari teman-temannya yang lain, siapa nih kira-kira? Saya Bu, Oke, Rahma, silakan Rahma. kalau menurut saya Ibu, dampak stres itu terutama pada diri saya seperti yang telah disinggung oleh Elsa tadi, kita tuh jadi sering overthinking gitu Bu, sama kita tuh jadi merasa kurang semangat Bu kalau misalnya kita itu akan melakukan aktivitas Ibu. Nah, itu dia benar sekali yang dibilang oleh Rahma dan Elsa tadi. Kita kasih hapus dulu untuk semuanya. Nah, jadi anak-anak ibu semua, dampak stres itu bermacam-macam ya. Tadi ada yang bilang karena jadi overthinking, terus ada yang susah tidur juga. Nah, jadi setiap orang itu penyebabnya berbeda-beda, dampaknya juga berbeda-beda. Nah, kan tadi dampak nih. Setelah dampak pasti ada solusi, benar sekali. Solusi atau cara pengelolaan stres. Nah, gimana sih menurut kalian cara pengelolaan stres yang benar itu atau yang biasanya kalian lakukan deh? Siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Abida. Kalau saya biasanya stres itu cara mengelola dengan berolahraga Bu, sama melakukan hobi yang saya sukai seperti menggambar dan bernyanyi Bu. Nah, itu dia. Jadi Abida suka menggambar dan bernyanyi ya. Jadi kalau misalkan Abida melakukan stres, Abida melakukan hobi. Nah, benar sekali yang dibilang oleh Abida tadi. Nah, dari teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada mungkin sama dengan Abida hobinya? Saya Bu, Iya, silakan Renata. kalau saya ketika saya menghadapi stres, biasanya yang saya lakukan itu yaitu menenangkan diri terlebih dahulu Bu dan istirahat yang cukup. Nah, benar sekali yang dibilang oleh Abida dan Renata tadi. Kita kasih hapus dulu untuk Abida dan Renata. Nah, jadi untuk mengelola stres itu, ya banyak caranya ya anak-anak ibu. Ada kita bisa melakukan olahraga ringan, terus juga kita larikan ke hobi kita seperti Abida tadi. Nah, lalu juga kita bisa menenangkan diri terlebih dahulu ya Renata. Nah, sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk kita lakukan ketika kita sedang mengalami stres, yaitu relaksasi ringan. Nah, relaksasi ringan itu adalah cara kita menarik napas, lalu kita buang perlahan. Nah, itu ada tekniknya anak-anak. Nah, jadi sekarang Ibu minta kalian duduk dengan posisi siap. Oke, kita akan mempraktikkan relaksasi ringan ya. Oke, jadi ikuti perkataan Ibu. Nah, oke. Tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Nah, kalau kalian bingung berapa lama sih harus ditahan, itu bisa dihitung. Oke, tarik 3 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Tarik 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, 4, buang. Nah, seperti itulah caranya relaksasi ringan. Oke, nah dari relaksasi tadi nih, apa yang kalian rasakan? Lebih plong sih Bu. Nah, lebih plong kan ya? Nah, itu adalah cara paling mudah dan paling ampuh untuk meredakan stres ya. Jadi tidak perlu peralatan yang rumit dan tidak perlu biaya yang mahal. Cukup tarik nafas, buang. Oke. Nah, tadi Ibu kan ada menyinggung soal role play ya waktu di awal-awal. Nah, jadi sekarang kita itu kan tadi sudah membahas materi. Tidak afdol rasanya kalau tidak kita praktikkan. Nah, jadi sekarang kita akan bermain role play. Nah, kita di sini kan ada berenam. Jadi akan Ibu bagi menjadi 2 grup. Yang pertama adalah grup aktor, yang kedua adalah grup pengamat. Nah, ya, benar sekali Renata, pengamat. Nah, jadi di grup aktor, teman-teman ini nanti yang akan memainkan role play-nya dan kalian yang akan mengamati peran yang sedang mereka lakukan. Jadi untuk teman-teman dari grup aktor, begini, kalian itu akan memainkan satu situasi di mana situasinya itu adalah salah satu siswa mengalami stres karena nilainya rendah. Oke, nah jadi nanti kalian bertiga itu, satu orang berperan sebagai siswa, satu orang berperan sebagai sahabat, dan satu orang lagi berperan sebagai teman sekelas. Kalian Ibu berikan waktu 5 menit untuk memikirkan skenarionya. Oke, jadi paham ya? Atau ada yang masih ditanyakan? Bu, pembagian perannya gimana Bu? Nah, untuk pembagian perannya itu
Ibu kembalikan ke kalian. Siapa yang ingin menjadi mahasiswanya, siapa yang ingin menjadi sahabat, dan siapa yang ingin menjadi teman. Itu Ibu serahkan kepada kalian. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi saya Ibu kasih 5 menit untuk menentukan skenario dan perannya ya. Oke. Nah, untuk kalian gimana? Kalian kan ini anggota pengamat. Nah, jadi tugas kalian itu nanti adalah mengamati permainan peran yang dilakukan oleh teman-teman kelompok. Nah, setelah kalian mengamati, nanti kalian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pengamatan tadi. Nah, nanti akan kita ulas satu persatu. Ada yang ditanyakan? Oke, berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, baik, luar biasa. Bahasa jangan terlalu panas. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana? Sudah dapat skenario-nya? Oke, sudah ya? Sudah bisa langsung dimainkan ya? Oke, siap. Terima kasih lagi dan langsung aja kita mulai ya. Oke. Ayo Bida, kenapa nih? Kok diam aja? Nilai ulanganku rendah. Aku takut kalau dimarahin orang tua. Jangan takut, Bida jangan sedih gitu. Kan nanti ini bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya. Aku dengar nilai Abida rendah ya. Kamu kelihatannya sedih banget. Iya, aku kesal banget karena aku jadi merasa gagal. Aku jadi merasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Jangan merasa kayak gitu. Kan nanti masih bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya. Nilai itu emang penting sih Bida. Tapi bukan berarti kan Abida nggak bisa dapat nilai yang lebih tinggi. Mungkin cara belajar Abida aja yang berbeda. Mungkin bisa minta bantu sama guru atau kita kerja kelompok bareng. Iya, nanti kita bisa belajar bareng biar nanti nilai kedepannya atau untuk ulangan kedepannya itu kita dapat nilai yang bagus. Wah, terima kasih ya teman-teman. Aku jadi lega nih. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Bida. Nah, tadi kan kelompok aktor itu sudah menyajikan role play mereka nih. Nah, kita kasih hapus dulu dong untuk peran teman-teman kita ini. Nah, jadi sekarang giliran dari kelompok pengamat. Nah, dari teman-teman kelompok pengamat nih, ada Renata, Elsa, dan Rahma. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari permainan role play teman-teman kita tadi? Nah, siapa? Oke, Elsa silakan. Pesan yang bisa dapat saya ambil dari teman-teman tadi, kita nggak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri, Bu. Padahal kan semua masalah itu kan belum tentu dari kita semua. Begitu, Bu. Nah, benar sekali yang dibilang Elsa. Bagus sekali jawaban dari Elsa. Nah, siapa nih lagi selanjutnya? Saya, Bu. Oke, Rahma silakan. Pendapat saya kurang lebih sama seperti Elsa tadi ya, Bu. Mungkin jangan terlalu menyalahkan diri sendiri karena kan kita itu bisa mencari solusi dan juga kita bisa mengevaluasi diri kita, Bu. Sekiranya mungkin kita dapat memperbaiki diri untuk kedepannya nanti. Nah, bagus sekali jawaban dari Rahma. Benar ya, ini katakan Rahma dan Elsa. Nah, sekarang Renata, apa nih yang Renata tangkap dari teman-teman kita tadi? Yang bisa saya tangkap dari role play tersebut, kalau ada teman kita yang sedang kesulitan, kita sebagai teman atau sahabat, kita harus saling membantu dan saling mendukung. Oke, benar sekali ya jawaban dari teman-teman kita ini. Bagus-bagus sekali. Kita kasih hapus dulu. Nah, jadi benar ya kalau kita punya teman yang kasusnya seperti Abida tadi. Nah, itu kita sebagai teman harus saling mendukung. Dan tadi kan Abida yang mengalami. Nah, kalau nanti kita yang mengalami hal yang sama seperti Abida, itu kita tidak boleh memendam sendiri. Kita harus bercerita kepada orang lain ya, atau juga kita kelola stresnya. Mungkin seperti yang sudah kita pelajari tadi, mungkin dengan jalan-jalan. Nah, sebagai teman kita juga harus mendukung teman kita yang sedang terpuruk. Nah, supaya dia tidak berlama-lama atau berlarut-larut di kondisi itu. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita sudah banyak membahas dari awal sampai akhir ya, bahkan kita sudah melakukan role play juga. Jadi sampailah kita pada tahap akhir kegiatan kita hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi kan kita sudah banyak membahas ya materi-materi kita. Tadi kita ada membahas dampak, penyebab, cara mengatasi, ya, cara mengelola, bagaimana. Nah, tadi juga ada yang bermain peran gitu kan. Jadi sekarang ibu pengen tahu nih, apa sih yang sudah kalian dapatkan
dari diskusi kita pada hari ini? Apa kesimpulannya yang kalian dapatkan dari kegiatan kita ini? Siapa kira-kira yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Rahma. Kalau menurut saya, Bu, dari kegiatan ini tuh dapat saya simpulkan bahwasanya kita itu dapat mengetahui, Bu, cara mengelola stres, pengertian stres, apa dampaknya, dan juga penyebab-penyebab dari stres itu, Bu. Dan dengan kita mengetahui itu, kita jadi bisa tahu, Bu, cara menyikapi stres dengan benar. Nah, benar sekali yang dibilang oleh Rahma tadi. Bagus sekali jawaban dari Rahma. Kita kasih aplaus dulu untuk Rahma. Nah, jadi benar ya anak-anak ibu. Tadi kita sudah belajar cara mengelola stres, dampak-dampaknya juga bagaimana. Ibu harapkan nanti yang kita pelajari ini tidak hanya hilang di sini saja, tapi bisa kalian implementasikan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sekarang ibu pengen tahu nih lagi. Tadi kan udah kesimpulan ya. Sekarang ibu pengen tahu gimana sih pesan dan kesan kalian selama mengikuti kegiatan ini? Menyenangkan, Bu. Seru. Nambah wawasan. Menambah teman, Bu. Ya, menambah teman juga. Seru ya, dapat ilmu baru juga. Nah, luar biasa sekali, benar sekali. Ibu juga merasa senang bisa berdiskusi dengan kalian semua. Nah, kira-kira nih, minggu depan itu kan kita masih lanjut ya. Kalian mau di ruangan yang sama, di jam yang sama, atau kita ganti jadwal? Gimana? Samain aja. Samain aja. Jadi yang disamain ini ruangannya atau jadwalnya nih? Dua-duanya. Berarti kita tetap melakukan di sini di jam 10 ya. Pukul 10 sekarang. Oke, berarti untuk minggu depan sekarang hari Selasa jam 10 di ruangan yang sama. Oke, Ibu terima saran dari kalian semua. Nah, semoga besok itu kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan kembali dilancarkan dalam kegiatannya. Oke, baik, amin. Nah, tadi kan kita awali kegiatan ini dengan doa. Maka sekarang kita akhiri pula dengan doa. Nah, siapa nih di sini anak-anak ibu yang bersedia membantu ibu untuk memimpin doa? Saya. Iya, silakan Giska. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah supaya ilmunya juga bermanfaat, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Giska karena sudah membantu ibu untuk memimpin doa. Nah, berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Ibu senang bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga yang kita pelajari tadi tidak hilang di sini saja. Dan semoga apa yang kita bahas tadi cukup sampai di sini saja. Tidak dibawa keluar, ya. Seperti kesepakatan kita di awal. Nah, tadi Ibu awali dengan salam, sekarang Ibu akhiri pula dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai bertemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.